Kalau Raffi ini gadgetable, enggak. High tech banget. Apalagi Raffi. Apalagi Raffi. Dia sempat bikin AI kalau nggak salah. Oh enggak. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Hai Sobat 21, gue Nanda. Sekarang gue udah ada di Senayan City 21 bareng sama cast film Petualangan Anak Penangkap Hantu. Ada siapa aja? Boleh kenalan dulu. Aku Gisel Tambunan berperan sebagai Caca di film Petualangan Anak Penangkap Hantu. Aku Muzaki Ramdan berperan sebagai Raffi. Aku Adinda Thomas berperan sebagai Gita. Oke, apa kabar teman-teman? Baik. Gimana syutingnya? Udah lama ya? Udah Sudah lama lama. banget. Akhirnya tayang. Akhirnya tayang. Karena pandemi juga ya? Kalau nggak salah. Iya. Gimana perasaannya kalau udah mau tayang nih filmnya setelah... Deg-degan. Deg-degan. Kenapa Seneng tuh banget deg-degannya? juga. Aku deg-degan sama reaksi penonton aja sih. Bakal suka nggak sih? Terus kita udah ngelakuin semaksimal mungkin. Mereka suka nggak sih sama acting kita gitu? Iya. Overthinking lah pokoknya. Oh, Apalagi udah tinggal beberapa hari lagi. Kalau Gisel gimana? Senang dan deg-degan sih. Nah, sama deg-degannya gara-gara Iya. ekspektasi penonton gimana ya gitu. Iya, betul. Kalau Kak Adinda gimana? Waduh, Kak Dina Gita. aja. Tante aja nggak Kak apa-apa. Gita. Gini aja. Kalau aku penasaran banget sama hasilnya karena kebetulan kita ini belum dikasih pernah nonton fullnya sama sekali. Jadi kita juga coba Kita baru. special screening tapi nggak dikasih nonton. Iya, baru Cuman nonton opening, closing. trailernya doang. Jadi penasaran oke. banget sama hasilnya. Sengaja apa gimana? Nggak dibolehin sama Kayaknya krunya. Oh, nggak sengaja dibolehin, deh. biar Iya. surprise gitu ya? Jadi pas gala premier bisa wah. Yes. Oke. Pertanyaan pertama. Kalian kan tim anak penangkap hantu. Udah berapa hantu sampai hari ini ditangkap? Kurang lebih 756.3 Oh. juta dolar. Wow, duit dong. Banyak banget. Oh, yang dihasilkan ya itu dari Iya. menangkap hantu ya? Amin. 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 Tapi ini boleh ceritain nggak sih backgroundnya tim anak penangkap hantu gini? Di filmnya sih belum terlalu kelihatan ya, tapi kan film kita ini diangkat dari novel keluarga Bunda Asma Nadia. Kalau di novelnya mereka nangkep kalau nggak salah 8 apa 7 hantu gitu. Tapi kalau di filmnya ya dari awal lagi gitu. Tapi belum terlalu background, jadi kayak mereka udah terbiasa dipanggil dan mereka tim anak penangkap hantu itu dipercaya buat nangkep kasus ya yang bohong-bohong lagi. Salah satunya desanya Kak Gita ya yang memanggil. Betul. Aku sebenarnya orang yang membawa masalah ke tim ini. anak penangkap hantu. Memberikan masalah. Memberikan masalah. Berarti ceritanya berarti Kak Gita yang manggil Iya. mereka ya? Iya. Oh, dan kenal dari mereka dari mana? IG ya? Karena tim anak penangkap hantu tuh terkenal banget. Oh, populer Karena ya? udah sering banget nangkep. Digitable, nggak gitu ya? Digital banget nih. Nggak gitu ya kata-katanya? Digital ball. Digital Lebih ke viral ya mungkin. Viral. Ya? Oh, viral, Iya, karena viral. emang mereka itu jago banget pakai gadget. Iya. Cukup Oh, futuristik oke. nih anak-anaknya. Selain sangat pintar menangkap hantu juga sangat high tech ya? High tech banget. Apalagi Raffi. Apalagi Raffi. Dia sempat bikin AI kalau nggak salah. Oh enggak. Kayak beda ya. Yang Filter di TikTok tuh kamu yang bikin. Instagram Lebih ke baru aplikasinya. Nah, boleh ceritain lagi nggak lebih dalam karakter Gisel gimana? Karakter kamu dipanggilnya apa sih? Zaki? Zaki, boleh. Zaki. Zaki, Zaki sama dan Boleh. Gita nih gimana? Boleh dari Gisel dulu? Caca itu dia kakak dari Zidan yang diperanin sama Adiat. Dia Oh, kakak Thomas ade ya kan berarti. bukan? Oh. salah dong. Iya. Iya. Adik kamu mana? Sibuk dia. Sibuk. Oh, Iya, sibuk. dia lagi sibuk. Dia ini juru pembicara di tim. Oh. Jadi dia bagian negosiasi, terus dia bagian memperkenalkan tim. Terus Manajer lah ya kira-kira. Kurang lebih enggak? iya, terus pokoknya kalau misalkan ketemu orang baru pasti Caca yang mengenalkan tim, terus dia juga mood Sosial booster. banget lah. Iya, Sosial. dia anaknya sosial Sosial banget. butterfly. Sosial butterfly. Semuanya diebel-ebel. Iya. Kenapa sih sama abel-abel ini? Nah kalau Raffi ini gadgetable. Enggak. Digitable. Gadget semua. Dia orangnya penakut banget Penakut sama tebal. penakut banget sama Menakut hal-hal tebal. Enggak. Nggak ada. Scareable. dia takut banget sama hal-hal yang mistis tapi berani buat
ngelakuin Melawannya hal-hal- gitu. Iya, berani untuk hal-hal yang berbau adventure. Tapi kalau hantu Emang dia takut banget. adventure-able banget. Oh, malah Adventure-able. penakut kamu ya? Iya, sama kayak Bang Boim. Nama perannya Bang Dul. Nah, tapi Raffi ini juga yang punya gadgetnya anak penangkap hantu buat nangkep hantu. Oh, jadi nangkepnya tuh pakai gadget. Enggak, Spoiler nggak sih? Iya, enggak cuman gadget sih, lebih ke gabungan Doa. Oke deh, bisa. usaha dan Lebih ke ide terus ditambah dengan gadget Teamworknya. gitu. oh ada support ada- teknologi lah. Iya. Iya. Kalau Kak Gita gimana Kak Gita di sini? Kayak Gita, ya jadi kakak nggak tuh? Enggak, Gita nggak bisa terima. Gita orangnya berani, peduli juga sama lingkungan sekitarnya. Mungkin bisa dibilang juga cukup up to date sama berita-berita yang ada. Makanya dia bisa kenal Kenal. sama tim Tim anak anak-anak penangkap hantu. Sebenarnya orang desa yang kuliah di ibu kota Oh, oke. gitu. Makanya tapi dia masih sangat peduli sama desanya. Jadi ada masalah-masalah dia masih cukup berandil lah gitu untuk Oke. lingkungan sosialnya. Kira-kira kayak gitu kali ya Gita. Kan ini dari buku. Kalian sempet kepo-kepo nggak sih sama bukunya? Baca atau malah? Pas awal baca sedikit tapi aku malah Kok marah sih sama Marah aku? sih, marah sih. nggak marah. Klarifikasi aku nggak marah sama bukunya kok. Aku malah baru baca sampai akhir baru akhir-akhir ini. Oh, oke. Dan ternyata emang semenarik itu kok bukunya. Jadi kalau di novelnya itu gabungan cerita pendek si tim APH nangkep hantu. Nah kalau Oke. di filmnya kayak Dirangkum. dilebarin gitu. Oh, berarti dia ngambil dari salah satu cerita pendek. Ini baru. ini Tapi baru. Oh, oke. timnya sama kan dan cara-caranya mirip-mirip lah. Oke, kalau yang lain gimana? Kamu Sama baca? sih. Jadi kita pas reading itu baru dikasih buku. Terus jujur aku mulai baca beberapa hari sebelum ke Banyuwangi, ke tempat syutingnya gitu. Jadi ya, dan itu pun sebenarnya belum habis. Jadi aku baca mungkin waktu itu Dua lembar apa? enggak, dua cerita tentang Atau pengantar sih kalau nggak salah. Aku lebih ke yang ini distributornya doang. Tahun cetak ya. Terus lanjut. Udah sih. Dia bingung mulu dari tadi. Enggak, tahu soalnya jawab. kayak ternyata kemotong, kirain mau ada lanjutan Iya, lagi. harusnya ya. Iya. Lanjutin dong. Udah. Udah, oke. Kak Gita yang paling bacanya paling lengkap iya dari awal. Jangan minta aku ceritain ya. Boleh dong Kak ceritain kalau yang di novel kayak gimana aja sih? Contoh. Yang pertama tuh, yang Yang paling pertama. Yang paling pertama itu ada di bukunya, jadi kalian baca aja buku. Nggak, jadi kebetulan aku juga baru dikasih bukunya hari keberapa reading. Ya, enggak. Syukuran. Hari pertama pas syukuran ya. Iya. Langsung ketemu sama penulisnya langsung, ketemu Bunda Asma Nadia. Terus dikasih beberapa buku sebenarnya dari buku-buku pertamanya sampai buku Keluarganya. Petualangan Anak Penangkap Hantu ini yang diciptakan sama anaknya, ditulis Iya. sama anaknya langsung. Jadi anaknya emang diajarin nulis dan jadilah ini kayak imajinasinya dia untuk melawan rasa takut. Jadi sebenarnya aku dikasih background story-nya yang automatically jadi kita baca juga si bukunya gitu. Oh, oke. Berarti backgroundnya malah dari 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 tersebut buku-buku itu, dijadikan terus? film. oke. Dan ya itu tadi backgroundnya, buku ini tuh ditulis sama anaknya Bunda Bu, Asma Nadia yang waktu itu masih kecil juga. Iya. Dari kecil, 9 tahun. apa Iya, nggak salah. jadi emang ini ceritanya Imajinasi dia ya. Iya. Soalnya katanya Bang Adam Putra Firdaus itu Astagfirullahaladzim. Ya Allah aku kagetan, aku nggak takut tapi aku kaget. Soalnya kata kayak mau nangis gitu kan, kenapa nih? Kamu nangis? Nggak kelihatan matanya, terus Iya. kalau dari sini kayak sedih gitu loh. Berkaca-kaca ya? Ternyata Karena ada kacamata. kacanya. Berkaca-kaca, karena dua kaca-kaca. Iya, Mas. Kalau satu berkaca Kaca aja. iya. Tadi aku ngomongin apa? Tadi aku ngomong apa kan aku jadi lupa. Karena ternyata Bang Adam itu nggak suka ditakut-takutin, makanya bikin novel ini bareng keluarga. jadi kayak dia mencoba untuk enggak kok rasa takut itu harus dilawan gitu kali. Nggak suka kayak kalau ke toilet jadi takut tuh nggak suka ditakut-takutin lah pokoknya. Makanya ada. Ngomongin soal syuting, tadi kan Gisel udah sempet nyebutin Banyuwangi. Syutingnya di Banyuwangi. Ya. Terus katanya syutingnya ini di tempat yang tadinya mau disyutingin sama film lain tapi nggak jadi, terus ternyata kalian tetap syuting di situ. Ada ketakutan nggak sih kalian
Kok Jujur yang film yang sebelumnya nggak berani? sebenarnya kita nggak tahu juga ya, mungkin mereka nggak berani atau nggak bisa atau gimana. Tapi kalau kita nggak ada rasa takut sih pas syuting di situ, karena syutingnya kayak seru banget. iya seru banget. Jadi kita sambil syuting sambil main, apalagi sama teman seumuran gitu. Bang Boim. Iya bener. Cumuran sama Bang Boim kali ya? Enggak. Seumuran sama aku ya maksudnya ya. Oh iya. Dia. Sepantar kan kita nih. Iya. Iya tante. Itu lucu ini sebenarnya itu lucu banget. Lanjut Gisel. Iya, nggak tahu takut atau gimana, merekanya nggak Iya, syuting sana, iya. tapi seru ya. Iya, Iya, di bawah seru have fun banget, seru aja banget. terus kayak nggak sempet buat takut malah karena kita bercanda bener-bener bercanda setiap saat. Iya. Dan nggak ada, maksudnya nggak berasa juga Nggak kan? berasa Iya, karena nggak kebersamaan kita yang sangat-sangat seru Hangat. dan menyenangkan. Jadi nggak sempat mikir buat takut. Oh, kalau Kak Gita gimana? Sama sih kayaknya karena seru banget syutingnya. Kita juga sering banget dikumpulin dari pagi sampai malam bareng. Jadi emang gimana caranya kita mengikis rasa bosan ya dengan saling ngegangguin satu sama lain. Itu dia. Sebenarnya. Dan lokasinya di desa. Jauh dari kayak hiburan, maksudnya kalau mau bosen Sinyal sama aja Oh iya. Sinyal aja tuh susah iya, banget. susah. Kita banget. sering di hutan dan maksudnya base campnya paling tenda atau mobil doang ya kalau dingin banget. Jadi tapi malah jadi dekat gitu. Iya, ketika bercandaan kayak gitu. kita jadi hiburan kita sendiri. Iya, walaupun Malah kadang-kadang ngobrol-ngobrolnya. Muzaki itu garing gitu ya. Nggak lebih garing sama Bang Boim sih. Bawahnya lebih Bang Boim garing. lebih garing. Cuman ya masih ketolong lah ya. Ya. Ada Bang Boim dan Muzaki sehingga suasananya jadi makin garing. Kalau nggak salah Muzaki mau jadi stand up comedian. Nah iya bentar lagi. Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, kalau ngomongin syuting yang menyenangkan, ada nggak momen paling diinget pas syuting? Tak terlupakan. Untuk adegan yang bisa kita lakuin tanpa stuntman, kita lakuin kayak manjat tebing 12 meter, kita lakuin. Terus untuk take off-nya para motor, kita lakuin sendiri larinya, dan lompat dari lantai 2 ke lantai 1, terus manjat Yang di trailer iya, tali itu ya? Iya, tali itu pakai sling juga kita sendiri. Tapi kalau paling memorable menurut aku bukan proses syutingnya, tapi malah kayak pas breaknya, bercanda-bercandanya, kebersamaan. Yang bikin kangen ya? Iya, aku lebih teringat-ingat pas kita bareng-barengnya aja. Kamu kan umur berapa sih kalian waktu pas syuting? Aku 12. 14 tahun yang lalu. Kamu 14. 14 Kamu tambah 13 kan kalian? Kita 12. Waktu Oh itu 12, 12, waktu itu beda 2 12. tahun lah kita. Kamu 12. Zaki juga 12 ya? Itu kalian kenapa mutusin untuk enggak, aku mau nyobain sendiri, nggak usah pakai stunt gitu? Karena yang pasti udah diawasin sama yang profesional dan emang safety, jadi kayak kenapa enggak kalau bisa sendiri, dan menjadi tantangan dan apa ya, bangga sih aku sih karena aku belum pernah manjat tebing, tiba-tiba kamu manjat Harus tebing manjat ya. tebing untuk Oke, karakter. untuk karakter, untuk film, kayaknya aku bangga sih. Oke, keren. Tapi beneran keren sih. Aku sering bahas ini sama Andi Boim juga, salah satu cast di film ini. Dia berperan sebagai Bang Dul. Kalau mereka lagi ambil adegan-adegan yang ekstrim gitu, mostly kalau misalnya kita yang udah agak sedikit beda 2 tahun gitu kan ya, Sepuh. rada takut gitu kan ya, kalau misalnya safety-nya gimana, kalau ditawarin pakai stunt gitu, kenapa enggak gitu, kalau memang masih tumpukan scene-nya juga banyak gitu. Tapi Muzaki, Adiat, dan juga Gisel tuh mereka sangat berani dan into sama karakternya banget. Walaupun pas udah off scene ngebanyol, maksudnya ngelucu gitu semuanya, tapi pas udah kayak adrenalin yang harus mereka ambil, jalan di sungai yang kering, sungai yang itu sebenarnya masih ada habitat harimau lewat. Sebenarnya kan kalau orang dewasa mungkin rasa takutnya udah was-wasnya udah lebih banyak, jadi lebih aware ya. Tapi mereka masih fun aja gitu ngelakuinnya, entah karena nggak ngerti, entah karena apa, tapi dilakuin dengan apa, serius. Nah, kalau ngomongin tadi Adida udah muji lah kalian gimana, terus katanya Zaki juga dipuji sama sutradara ya karena hafal sama dialog. Alhamdulillah. Dialog semua kru talent. Enggak semua kru. Semua talent. Masa aku action enggak. Kali itu hafal kan tapi? Hafal. Cuman kan emang persiapannya cukup lah. Waktu persiapannya bisa dibilang cukup. Jadi kayak kita reading beberapa kali
Jadi cukup untuk mendalami karakter menurut aku cukup, dan mendalami cerita juga cukup menurut aku. Dan menghafal dialog juga cukup. Tapi katanya kamu sampai hafal dialog Talent Lain. Sebenarnya kalau misalnya kita udah masuk ke cerita, harusnya kita udah tahu apa yang harus kita jawab dan Pertanyaannya iya, itu dari ya pokoknya kan desain ya? itu tektokan. Tektokan. Masa kita cuma tahu Dialog satu kita. sisi doang. Kita harus tahu dari beberapa angle kan. Keren. Bagus. Silakan saudara. Ya. Bagus nih Zaki nih. Oh, terima kasih loh. Kenapa bagus-bagus terus? Lanjut boleh pertanyaan. Lebih ke mau baca dulu sambil ngintip nyontek. Bagus terus. Ngobrol-ngobrol. 10 menit video bagus Muzaki. Nanti judulnya gitu, bagus Muzaki. Nah kalau cerita soal filmnya sendiri tuh apa sih yang akan kalian selesaikan di sini? Di sinopsisnya aja. Sinopsisnya, jadi film Petualangan Anak Penangkap Hantu bercerita tentang 3 anak yaitu Caca, Raffi, dan Zidan yang tergabung di tim anak penangkap hantu yang hobinya nangkep-nangkepin hantu. Terus hantu. Terus suatu hari Mbak Gita menghubungi mereka untuk menyelesaikan masalah di desanya. Segoro Muncar katanya ada masalah kekeringan air yang dipercaya dari penunggu hutan. Karena mistis lah makanya manggil anak penangkap hantu, beneran gak sih gitu. Lebih ke satu film cerita tentang mereka bisa gak sih menyelesaikan masalah di Segoro Muncar gitu. Oh oke. Berarti Kak Gita memanggil karena kekeringan. Iya. Udah berapa lama itu nggak mandi berarti? Pakai lotion. Kayak ibu kota nih untungnya. Yang nggak mandi sebenarnya warga desa, makanya kasihan kan. Nggak mandi-mandi. Iya, warga karena- desa, ya, aku harus Sih nggak minum-minum, ya seret kayaknya deh itu. Iya. Nah kalau ngomongin ini lagi nih syuting. Berapa tahun yang lalu katanya kalian juga berdua lagi Soal ujian ujian, SMP. dia juga. Iya betul. Itu Jadi nggak bagi waktu gimana? Jadi itu tuh kita syuting di tengah tahun, di mana itu 2022. anak-anak pasti lagi Ujian. ujian. Dan itu tuh kita berdua satu Kelas sekolah 6. kelas 6 kenaikan ke SMP kan. Jadi itu pasti penting banget kan. Jadi untungnya kita homeschooling sih, jadi bisa ujian dari online Dan gitu. kita minta waktu ke kru buat kita ujian dulu Dulu di di hotel, hotel. sekalian. Dan karena emang kebanyakan kita sini malam ya, jadi kita bisa ujian dulu di hotel terus baru berangkat ke lokasi gitu. Kalau Adiat nggak tahu deh ngerjain apa. Tapi Kalau Adit aku udah udah nonton. ujian duluan. Seminggu. Kamu sebelum ujian hidup syuting. kan? Kalau Kak Dinda ujian karakter ya, boleh diceritain Iya, bener-bener. kesulitannya apa sih? Susah ya main sama Muzaki itu pintar banget. Kenapa muji lagi? Susah sih Muzaki. Bagus Muzaki. Balik lagi, oh berarti aman lah ya bisa. Aman. Ujian nilaiku bagus kok. Bagus. Ranking berapa ya Kak Gita ya? Ketiga dari belakang. Pantesan dia nggak masuk Dari ratus. nggak masuk tim APH ya dia. Ranking 3 dari Cita-cita belakang. sih sebenarnya pengen diajakin di tim anak penangkap. Ada rekrutmen nanti. Kita lagi close, wes. Karena lagi fokus ya ke Karena- promo. Karena misi yang di desa Mbak Gita ini susah banget loh. Susahnya kayak gimana sih? 18 Januari di bioskop. Keren banget sih Muzaki promonya. Wow. Bagus Muzaki. Bagus nih Muzaki ya judulnya. Nah, tapi katanya tuh sebenarnya ini tuh bukan film horor. Bener Bukan, gak sih? ini Nah, boleh film jelasin is nggak? adventure. Jadi buat anak-anak yang aduh masa judulnya ada hantu sih? Kalian nggak perlu takut karena film ini lebih banyak adventure-nya. Jadi kayak hantu tuh cuman bumbu-bumbu aja sih. Nggak, paling banyak adventure. Bumbu di awal, bumbu di tengah, bumbu di ending, pokoknya bumbu. Bumbu. Ya. Yang penting kalian bisa Bumbu. diajak lihat indahnya Indonesia lewat film ini. Ya, terus cara kerja sama tim, Menaklukkan dan rasa menaklukkan takut. rasa takut. Udah sudah satu. Iya udah maaf. Kakaknya mana baik? Enggak dong. Kebetulan gak ikut syuting ya. Nah, kalau balik lagi ke Adinda, ini kan syuting pertama nggak sih? Maksudnya film buat yang semua umur dan sama anak kecil Iya, gitu kan? Bener-bener. Nah itu ada tantangan tersendiri nggak? Harus ngurusin mereka atau gimana gitu? Film
pertama dengan genre family dan Kids ini drama nggak sih? Kids Adventure aja ya, nggak ada dramanya ya? Kamu nggak ada percintaan atau apa gitu? Kita lihat aja Spoiler, spoiler. Iya, jadi ini pertama kali ada di genre Kenapa ini. Gisel senyum-senyum? Kita lihat aja nanti. Makanya kita, kok kita sih? Aku juga jadi ngeblank. Hati-hati. Apaan sih? Kita aneh banget di sini dah. Aku bingung tiba-tiba ada yang distraction tertentu gitu. Penyesuaiannya nggak ada sama sekali karena aku paling datang terakhir join di project ini, tapi juga sangat di welcome sama mereka semua. Kita pertama kali ketemu di mana mau preskon ya. Iya. Pertama kali langsung preskon, aku juga baru join di project reading ini. Langsung big reading, di mana aku nggak ngerti apa-apa, tapi mereka karena seumuran lagi-lagi, jadi kayak fun aja di bawahnya gitu. Karena Maksudnya nggak ngerasa ada kalian bedanya. seumuran, kalau dia enggak. Kayak Bang Andi Boim juga orangnya fun banget, bisa ngecairin suasana. Jadi tadinya aku bener-bener pengen serius di hari big reading di mana itu pertama kali, tapi karena semuanya ketawa-ketawa, bercanda-bercanda kayak gini, jadi kayak ya udah deh bercanda aja gitu. Mana mau jadi cewek cool ya. Iya tadinya, jadi nggak jadi deh gitu. Tapi yang paling jahil di antara mereka siapa? Muzaki, Oh, Muzaki. Jail. Jahil. Muzaki, kenapa kaget kamu mendengar kata Jail? Muzaki paling jahil. Dan paling, sebenarnya paling menghidupkan suasana ya. Iya. Kamu juga ngerasa Zaki yang paling jahil? Iyalah. Tanya semua. Iyalah. Tanya Paling jahilnya ngapain? Apa aja sih dia dijailin, kayak misalkan ini kita ngomong terus nanti dia pleset-plesetin kata-katanya. Terus kalau di set apa ya? Mungkin lagi close up terus nanti dia ada di sebelah kamera. Itu kan mengganggu banget gak sih? Lagi adegan gimana tiba-tiba dia gini-gini di depan di kamera kan. Jadi pengen ketawa ya? Iya. Kejahatan Zaki yang paling diingat apa pas syuting? Ada nggak? Aku nggak jahil loh. Aku lucu kan. Kalau Aku gemas jahil kan. Kayaknya nggak ada sih sebenarnya. Aku inget momen kita break, kita berenang, sama-sama berenang. Itu seru banget, lagi sunsetan juga di Banyuwangi, sunset. Wis. Tapi maksudnya lagi sore-sore, nggak terlalu ada syuting atau nggak ada syuting ya hari itu ya? Aku Nggak ada, lupa nggak ada. deh, kayak nggak ada lagi break. Terus kita bonding bareng untuk berenang bareng di hotel. Tapi jadi kayak bercanda, ya udah pas gitu. Ini yang kita butuhin gitu loh untuk justru Melepas. chemistry-nya dapet juga gitu di situ. Karena kan kalau kita cuma di ruang reading ngomongin karakter doang tapi nggak ada chemistry juga kayaknya jadi kaku pas adegan ya. Iya. Itu sih menurut aku memorable syuting. Justru pas shoot ini ya, pas break ya. Pas break. Karena pas syuting kita fokus. Kita fokus. Kalau Adiat gimana anaknya? Adiat, wah hafal banget sama skrip. Oh iya, serius. Hafal banget tuh. Pasti lu, Take ini cuma pasti sekali. kebalikan ini. Ini Nggak beneran? tahu, Kita nggak sarkas kok. Nggak sarkas? Enggak. Beneran, jujur. Dia nggak pernah salah. Nggak pernah malam-malam kita ngulang sampai 2 hari nggak pernah. Nggak pernah jujur. Dia Ini take selalu kebalik. sekali sih. Pantai koki terus. Iya. Mantek oke terus ya. Ini jangan-jangan dia nggak diajak gara-gara itu deh. Enggak. Enggak Kasian kok, enggak. banget. Lagi sibuk. Oh lagi sibuk syuting ya dia? Iya, lagi syuting. Oh. Nah, pertanyaan terakhir. Nah kan kalau film ini kan petualangan anak penangkap hantu. Penampakan hantu. Petualangan anak penangkap hantu. Ada tagline-nya taklukkan takutmu. Nah, kalau bisa ngomongin takut, hal yang paling kalian takutin di dunia ini apa dan cara ngatasinnya gimana? Aku kecoa. Cara ngatasinnya pakai sendal. Enggak, kabur. Kalau aku jujur kesempitan. Tapi iya, aku takut banget sama kesempitan. Ya kalau misalkan cara naklukin takutnya keluar dari ruang sempit itu. Tapi kalau misalkan dia ketutup, ya aku belum menemukan. Tapi bisa jadi aku menemukan cara menaklukkan rasa takutku pas abis nonton Petualangan Anak Penangkap Hantu 18 Januari di bioskop. Nonton sih menurut aku sih. Berarti untuk mungkin buat di luar sana anak-anak yang takut bisa menemukan cara mengatasinya dengan Iya, menemukan nonton rasa Petualangan takutnya. Anak Penangkap Hantu. Betul. Oh itu pesan juga ya di film ini Pesan ya? yang paling Betul. menonjol. Dan friendship, teamwork, menaklukkan rasa takut apapun itu. Takut hantu, takut berbicara, takut berpendapat, takut gagal, takut ngambil resiko, itu semuanya Ada. pasti jauh lebih berani abis nonton. Jadi gak cuma anak kecil yang bisa nonton, tapi Yes. orang dewasa juga. Iya. Betul. Aku yakin orang dewasanya pasti menikmati setiap shot yang ada di film ini. Oke. Adina mau nambahin?
Ada banyak. Itu udah semua yang diucapkan. Jadi semoga itu tadi yang aku mau ulang lagi, sebenarnya mereka udah all out banget menjadi karakter Zidan, Raffi, dan Caca. Ada satu lagi sih sebenarnya Adiat yang jadi Zidan ya. Semoga anak-anak kecilnya yang seumuran dengan mereka bisa terinspirasi untuk menaklukkan rasa takutnya, dan semoga para orang tua juga mau mengajak anak-anaknya untuk nonton film keluarga ini yang bertema adventure, kids adventure, bisa ngajak anak-anaknya juga sedikit jalan-jalan virtual di Indonesia lewat film ini, dan semoga pesan moralnya tersampaikan. Halo Sobat 21, jangan lupa nonton film Petualangan Anak Penangkap Hantu tanggal 18 Januari 2024 di Cinema 21. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.